Halo teman-teman, makasih udah mampir di episode ini. Hari ini aku pengen ngobrol tentang sesuatu yang jujur membuat aku berat, mengganggu pikiran aku. Dan sebagai manusia, aku jadi ikut merasakan sakitnya dan getirnya hal ini. Kita bahas tentang figur otoritas, tokoh yang dianggap suci, yang membawa jubah kemuliaan mengatasnamakan keturunan nabi, dan seringkali dipakai untuk memperdaya, mengontrol, bahkan menghancurkan seseorang. Belakangan ini ramai berita tentang perempuan yang dinikahi oleh seorang tokoh yang mendakwa dirinya ini keturunan mulia, dan perempuan ini ditelantarkan. Dan aku menemukan cerita yang sama di channel YouTube lain dengan perempuan yang dinikahi juga oleh keturunan nabi katanya. Dan ceritanya ini miris sampai aku gak kuat dengernya gitu, bahwa dalam keadaan hamil dia sering pingsan karena kelaparan, dan saat dia minum dia cuma bisa berdoa semoga minuman ini mengenyangkan. Dalam keadaan hamil loh itu. Kemana manusia itu suaminya? Miris banget. Semua ini terjadi karena perempuan ini percaya, lingkungannya percaya bahwa sosok ini yang mendakwa dirinya sebagai keturunan nabi adalah jalan keselamatan. Dan mereka pikir dengan menikah dengan si laki-laki ini, hidup mereka akan selamat, lebih mulia, dan lebih dekat sama nabi, lebih dekat sama Allah. Tapi justru sebaliknya, rasanya dizolimi, saking sakitnya membuat dia ingin kabur dari agama. Masa sih ini yang namanya agama? Ini yang namanya keturunan nabi? Tidak dicintai, tidak dinafkahi, tidak dihargai jangankan sebagai istri, sebagai manusia aja. Dan wanita ini kelaparan, bukan kita komen kenapa gak kerja, kenapa malas. Enggak, ini bukan tentang itu. Ini tentang nafkah yang wajib bagi seorang suami. Padahal itu adalah hal basic. Dinafkahi, dicintai, dihargai itu hal basic. Aku marah banget ketika perempuan tidak berdaya, dimanipulasi. Dan mungkin ini bukan satu kasus aja. Banyak korban lain yang tidak berani untuk speak up. Dan polanya sama, dinikahi, ditelantarkan, dinikahi lalu dicerai begitu saja. Dan mereka mengatasnamakan diri sebagai keturunan nabi. Kenapa kita sebagai masyarakat berhenti memakai akal saat berhadapan dengan ini? Saat berhadapan dengan sosok figur otoritas ini? Kita jadi ciut, kita jadi inferior, tidak memakai akal, karena tidak bisa membedakan mana aman, mana manipulasi, dan kita serahkan seluruh arah hidup kita kepada sosok manusia ini. Ini namanya ketergantungan otoritas. Kita gak ngerasa aman tanpa figur yang mengatur hidup kita. Kita gak mampu membuat keputusan. Kita takut salah, takut dosa, takut dianggap melawan guru. Dan lebih parahnya, ketakutan itu muncul bukan dari agama, tapi dari trauma masa kecil kita, yang lingkungan terlalu banyak aturan, keluarga yang terlalu mengontrol, orang tua yang selalu bilang kamu tidak bisa apa-apa tanpa orang tua, kamu harus ikut omongan orang tua. Jadi ketika kita dewasa, kita cari sosok yang mirip, sosok yang kuat, suci, berwibawa, yang bisa mengambil alih hidup kita. Dan disitulah manipulasi terbuka lebar. Kita percaya bahwa kesucian itu terletak pada status, pada jubah, pada label yang menempel. Padahal kesucian itu gak diwariskan. So jangan mendewakan figur, karena kebaikan tidak otomatis turun-temurun. Akhlak itu gak otomatis mengikuti garis keluarga. Orang itu kita anggap mulia terlihat dari sikapnya memperlakukan orang lain, caranya menjaga perempuan, caranya menunaikan amanah, caranya berempati. Kalau ini aja gak ada, bagaimana bisa kita menyerahkan hidup kita kepada orang ini hanya karena label keturunan nabi? Perempuan yang berkorban hati, fisik, ini tragedi kemanusiaan. Dan kalau kita diam aja, ini akan terus ada, akan terus berulang, dan agama akan terus jadi tameng. So teman-teman, jangan serahkan hidup kita pada siapapun. Jangan izinkan gelar membuat kamu buta. Allah menciptakan kita akal.
kita bisa berpikir. Semoga ini membuka mata kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan.